Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Hari ini ya, tema kita adalah eh, yang benar-benar akan datang padamu atau yang kamu akan dapatkan di hari mendatang, khususnya di tahun 2024. Kira-kira apa yang akan kamu dapatkan di 2024 sesuai pesan semesta ya, petunjuk dari semesta. Dan bagaimana cara mendapatkannya nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Taurus, maaf agak sedikit berisik ya, anak saya ada bermain ya. Semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke, Taurus. Yang akan kamu dapatkan di 2024 nanti. Wow. Saya lihat di sini ada Five of Cups ya. Rasa ragu, cemas, ketakutan yang kamu dapatkan atau yang kamu alami di tahun 2023 akan terbayarkan. Kamu akan jauh lebih hidup tenang, hidup lebih nyaman, dan hidup apa adanya. Saya lihat di tahun 2024 kamu akan banyak energi kesyukuran. Dan saya lihat di sini kamu tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan pikiranmu untuk orang lain, dan lebih fokus pada dirimu ya. Saya lihat apa yang sudah terjadi, kamu akan lebih ikhlas menerima itu tanpa ada penyesalan ataupun penghakiman kepada siapapun termasuk diri sendiri. Saya lihat di sini kamu akan jauh lebih produktif, akan move on. Wow, keren ya. Jadi kamu lebih dewasa dalam berucap, bersikap, bertindak, dan lebih sabar ya. Pembawaan kamu juga tenang dan bijaksana. Saya lihat seperti gitu. Wow. Dan mungkin kondisinya di 2023 kamu mumet, stres, banyak masalah. Kamu akan jauh lebih menyikapi itu dari sudut pandang yang positif, yaitu bahwa semesta akan memberikan yang terbaik. Dan memang saya lihat di 2024 nanti ya, kamu tidak akan pernah melakukan hal atau kesalahan yang sama di tahun 2023, karena saya lihat di sini banyak yang menyakitimu karena cinta, ataupun ada yang meninggalkanmu, akhirnya kamu beri pemaafan, tidak dendam lagi kepada mereka, ataupun mungkin kondisinya ya kamu berbenah diri, apa yang harus saya lakukan supaya hidup saya jauh lebih baik. Makanya tadi saya bilang kamu lebih produktif, kamu tidak menyia-nyiakan waktumu ya, tidak menyia-nyiakan kesempatan juga kalau ada diberikan kepadamu, sehingga hidupmu jauh lebih baik dibandingkan 2023, terutama dalam hal keuangan dan finansial, keuangan ya, dan percintaan. Berikutnya ada The High Priestess. Wah, sini di sini kamu akan lebih fokus pada dirimu, lebih membahagiakan dirimu, mencintai dirimu ya. Yang kamu dapatkan, saya lihat di sini akan mendapatkan juga sosok yang sama. Kenapa? Vibrasinya sama. Jadi kalau kamu dalam hal percintaan, kamu akan mendapatkan sosok yang bijaksana, penyayang ya. Tetapi tunggu dulu. Kamu juga harus bisa menyayangi dirimu. Selama kamu tidak menyayangi dirimu ya. Ini kan ibaratkan tadi yang saya bilang, ini kan tahap proses pembelajaran. Jadi kalau kamu mau mendapatkan sosok yang baik, jadilah pribadi yang baik. Ini semua sudah apa ya, ada pada dirimu ya. Tinggal kamu mau tidak menerimanya. Ya, orang-orang ini tuh sebenarnya banyak sebenarnya yang baik sama kamu, tapi terkadang itu kan kamu belum move on. Jadi kamu tuh macam masih mengharapkan orang-orang baik datang kepadamu, padahal hidupmu aja nggak beres. Jadi kamu
menarik orang-orang yang gak beres juga. Nah ini, semesta mau sampaikan, orang-orang yang baik sebenarnya banyak di sekeliling kamu. Cuman karena energimu tidak mau menerima mereka, sehingga akhirnya kamu menolak secara halus. Atau secara energi kamu menolak. Nah ini, ya, saya lihat akan jauh lebih bijaksana, lebih happy yang tadi saya bilang ya di sini. Ke depan hidupmu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kamu dikelilingi dengan orang-orang baik. Selama kamu ingin menerima mereka. Selama kamu ke dalam keadaan baik, selama hidupmu dalam keadaan tenang. Ya, ini ada pengecualian juga. Ibaratkan semesta sudah memberikan, tetapi kamu mau tidak membuka pintu hatimu untuk menerima energi positif itu. Kita bicara energi kan berarti kita mengundang mereka datang ke dalam hidup kita secara energi. Ya, dimana kan tahun 2023 nih kamu penuh dengan kesedihan, ya berarti anggap aja kamu menerima kesedihan-kesedihan lainnya datang dalam hidupmu. Di 2024 harus rubah polanya, bahwa saya akan menerima orang-orang baik, jadi saya harus baik. Entah orang itu mau jahat sama saya dulu, ya saya memaafkan. Tapi memang harus pakai logika juga. Kita udah tahu itu orang jahat, orang toksik, ya jangan dekat-dekat. Berarti kalau kamu dekat-dekat, ya kamu udah tahu orang jahat, orang toksik gitu ya, masih dekat-dekat, ya berarti kamu mengizinkan mereka untuk memperlakukan hal yang sama seperti dulu. Kita memaafkan, oke, tetapi kita harus bisa mengambil pelajaran dari semua yang terjadi dalam hidup kita di masa lalu. Ya, kalau kamu udah tahu itu di situ ada jurang, ya jangan lewat situ. Terkadang kamu sudah saya mau lewat jurang, mungkin lewat yang di situ, mungkin sekarang sudah nggak ada jurangnya, mungkin orang udah bangun jembatan, berharap orang bangun jembatan loh dari jurang itu. Berharap orang, berarti kamu kan berharap siapa tahu dia baik kembali, ya supaya dia mungkin sudah dapat hidayah dari Tuhan. Berarti berharap Tuhan alam semesta ini membuat dia menjadi orang baik, sedangkan dirinya aja nggak mau baik. Bagaimana Tuhan mau memberikan kebaikan untuk dirinya? Ya, dirinya aja nggak mau menerima kebaikan Tuhan. Nah ini ya, jadi tidak usah mengharapkan siapapun. Kamu udah tahu bahwa itu jurang, ya sudah. Ada jembatan, nggak ada jembatan, ya terserah. Saya mau cari jalan lain. Ya, intinya kan gitu. Syukur-syukur kalau ada jembatan kamu lewat, kalau tidak ya kamu masuk jurang lagi. Nggak usah terlalu berharap jembatannya, tidak usah terlalu mengharap bantuan orang lain, tidak usah terlalu mengharapkan si dia akan berubah. Kalau dia mau berubah, pasti dia akan buktikan perubahan itu pada dirimu, bukan kamu yang harus mengajaknya berubah. Jadi nggak usah jadi pahlawan kesiangan. Saya lihat di sini toh, kamu ya mau menjadi orang yang baik, menjadi pahlawan untuk orang lain, sedangkan dirimu aja nggak beres. Jadi rubah pola pikirmu dari zaman old ya menjadi zaman now di 2024 tuh harus bisa lebih waras. Untuk siapa? Untuk dirimu dulu, nggak usah pikir orang lain. Ini semesta mau sampaikan loh, terkadang kamu itu empatinya tinggi, akhirnya menduakan logikamu. Kalau kita berhubungan dengan manusia, logika dan hati itu harus seimbang loh. Di sini kan berat sebelah, timpang nih, ya pilarnya tuh nggak seimbang, ya. Jadi harus bisa lebih up. Ya, kebanyakan kamu terlalu berempati, akhirnya dimanipulasi, dimanfaatkan, disakiti. Ya, kita beriman tapi harus berhikmat. Otak kita juga dipakai, logika kita juga dipakai. Nah, itu yang makanya saya bilang, kamu bisa memaafkan orang lain yang pernah menyakitimu, ya, supaya menarik energi positif lainnya datang dalam hidupmu. Tetapi ingat, kita harus waras bahwa kita nggak boleh dekat-dekat. Kenapa? Karena kita udah tahu dia jahat. Kalau kita dekat-dekat lagi, ya suatu saat nanti kalau dia tikam kita kembali dari belakang, menusuk kita dari belakang, ya jangan kaget. Karena kamu mengizinkan kan. Makanya lebih baik waspada. Seperti gitu ya. Oke, berikutnya Ten of Pentacles. Wow, ini yang ditunggu-tunggu ya. Kamu akan dikelilingi banyak kelimpahan, terutama keuangan. Mungkin ya ada beberapa mungkin kondisinya ya. Kalau kamu terjerat dalam hutang, saya lihat di sini hutang kamu lunas ya, ataupun mungkin kondisinya kamu akan berusaha untuk membayar sehingga lunas kan. Dan saya lihat di sini kamu tidak akan membuat hutang baru lagi. Tetapi kalau seandainya kamu punya piutang, orang lain berhutang denganmu dan pura-pura udah lunas, saya lihat ke depan akan dia tahu sadar diri ya. Sadar diri akan mengembalikan apa yang menjadi hakmu. Ya, dan kalaupun seandainya kamu nggak punya hutang piutang, ya berarti semesta akan memberikan pekerjaan ataupun berkat-berkat lainnya tak terduga yang tinggal kamu mau ambil tidak itu berkat itu. Sudah tersedia untuk Taurus. Kamu akan diberikan kelimpahan. Mungkin kemarin ya di tahun 2023 ini
lagi sepi job atau nggak punya pekerjaan atau lagi banyak hutang ya, walaupun mungkin banyak pemasukan juga tapi banyak pengeluaran juga ya. Saya lihat di tahun 2024 akan jauh lebih baik, setidaknya ada tabungan sedikit, walaupun sedikit setidaknya ada dibandingkan tidak ada sama sekali ya. Saya lihat pun sama, begitupun dengan pasangan. Jadi contohnya Kaica bilang, ya Taurus punya ini, Taurus punya rezeki banyak, tapi kok nggak ada rezeki Taurus sih? Terus saya bilang, ada klien kemarin ya, terus saya bilang, hidupmu jauh lebih baik tidak dibandingkan tahun lalu? Iya, lebih baik. Oh ya udah. Tapi kan saya nggak dapat rezeki. Kaica bilang dapat rezeki. Ini bisa rezeki dari sumber manapun, entah pasanganmu, ya macam tadi saya bilang ya, klien ya hidupku jauh lebih baik, tapi kan itu suamiku, dari suamiku Kak. Pasangan juga mempengaruhi, makanya kamu doakan pasanganmu, karena terkadang rezekimu itu dititipkan di pasanganmu, akhirnya kamu menikmati, bukan dari hasil keringatmu. Ataupun juga terkadang ya, doa pasanganmu itu ya akhirnya mengantarkan kamu ke kesuksesan, ataupun rezekinya dititipkan oleh kamu. Ya, jadi jangan kita pelit-pelit. Karena rezeki itu kalau kita pelit semakin seret, semakin semakin tidak bisa bergerak. Otomatis kamu nggak bisa memutarnya dengan baik, ya. Jadi harus kita bagi. Kalau kamu punya berkat ya kamu bagi ke orang itu, karena mungkin si A si B si C itu punya berkat ya, rezeki yang dititipkan oleh kamu, sama seperti kamu. Ya mungkin rezekimu dititipkan oleh mungkin pimpinanmu, pasanganmu, orang tuamu, ya. Akhirnya kamu bisa mendapatkan itu, berarti kan rezeki kamu. Ya, kamu memberi, karena kita tidak tahu itu rezeki akan datang dari sumber manapun. Kamu tahu bahwa mereka punya rezeki, saya bagi. Ya, tiba-tiba kamu dapat rezeki lagi. Nah, itu seperti itu. Ya, sumber tak terduga lainnya. Dimana yang kamu tahu saya menabur, pasti saya akan menuai. Itu aja, nggak usah pakai takut ya. Nggak usah pakai, saya lihat di sini kamu banyak ketakutan tentang keuangan di 2023 ya. Nggak usah terlalu takut. Yang penting kamu masih sehat dibandingkan kamu banyak duit ya. Karena ingat ya, rezeki itu juga dari kesehatan. Tapi memang ini saya lihat di sini akan lebih ke keuangan ya. Dibandingkan kamu berpikir negatif. Jadi kalau kamu punya hutang, orang zolimi, orang menipu, ya sudah biarin aja, maafkan. Ya. Mereka punya karma sendiri kok, kita punya karma sendiri. Selama kita bisa move on, selama kita mau bergerak, ada action, pasti bisa up. Jangan pernah takut. Ya, tuh. Sekarang kamu mau mengambil tidak tangga-tangga ini? Ya, begitupun biasa rezeki ini dititipkan di pasangan. Makanya kamu itu jangan ribut-ribut dengan pasanganmu. Doakan dia. Kalau seandainya kamu nggak kerja, ataupun mungkin kamu bilang sama pasangan kamu, doakan saya ya supaya saya dapat rezeki. Karena bisa juga ya rezeki pasanganmu dititipkan oleh kamu. Lucunya ini ada beberapa ya, saya punya, ya nggak usah dibilang klien ya, mungkin kehidupan seperti biasanya ya, pasangan tidak transparan terhadap keuangan terhadap istri ini, contoh ya, padahal dua istri itu menyertai loh. Dia tidak tahu bahwa wah saya bisa begini tuh karena dua istri saya. Ini kan kebanyakan dalam tanda kutip ya, suaminya kerja, istrinya ibu rumah tangga. Terus dia menyembunyikan hasil yang asli, yang palsunya dia bilang, oh cuma dapat segini. Padahal dia tidak tahu itu rezeki istri loh, doa istri loh. Makanya dalam hal vibrasi harus suami istri itu harus sevibrasi, harus saling mendukung, saling mensupport, saling mendoakan. Kalau tidak ya rezekinya mampet. Ini kan rezekinya udah ada, tinggal kalian mau menerima tidak. Ini kan menerima berarti naikkan vibrasi. Kalau kamu di vibrasi bawah penuh kecurigaan, amarah, sakit hati, kebencian, ya enggak itu sama saya kamu menolak rezeki. Kenapa? Karena kalau kamu terima rezeki, kamu sedih atau senang? Senang kan? Jadi kamu harus senang supaya bisa menerima itu. Karena apa yang kamu tarik, apa yang kamu inginkan, itu yang kamu tarik, kamu dapatkan. Jadi kalau kamu happy, pasti kamu akan menarik happy lainnya, entah apapun selain daripada duit. Ya, tapi kalau kamu sedih, kondisinya sedih dengan pasangan, emosi dengan orang kantor, pimpinan, dan lain-lain, wah itu sama saja kamu menarik malapetaka itu masuk dalam hidupmu. Banyak sekali, makanya orang biasa kan bilang, loh masalah satu belum selesai udah timbul masalah lainnya. Itu karena hatimu mumet, tidak ada sukacita dalam diri.
Jadi naikkan vibrasimu supaya apa? Sukacita lainnya datang dalam hidupmu, ya. Oke, jadi keuangan kamu bagus di 2024 ya. Tapi ingat ada action ya. Action. Karena action itu adalah mengambil, menerima. Ibaratkan udah ada nih ya di sini. Tinggal kita jalan, mau menerimanya tidak. Kalau duduk diam di tempat nggak bisa nih. Ya, semesta bilang loh, nih semesta cuman kasih kamu jembatan apa tangga-tangga ya, kamu yang naik sendiri, ambil tuh emas-emas di atas tuh yang bintang-bintang di atas pohonnya. Sama pun ya keuangan, kalau kamu ada pasangan ya harus sama nih, hidup berdampingan, harus nyaman, harus romantis. Ya, kalaupun kamu sendiri belum, saya jomblo Kak, ya sudah, semesta ada menopangmu. Ini ada kakek tua yang memegang, walaupun mungkin remo-remo ini ya apa nih, ditiup angin ya, geser ke sana geser ke sini tangga-tangganya, tapi ingat ada penopang. Ya, jadi tuh yang harus kamu lakukan, jangan takut mengejar apa yang kamu inginkan, apa yang kamu impikan. The devil, wow. Yang kamu dapatkan di sini adalah karma. Ya, ini ada karma bagus, karma baik, karma buruk. Jadi sekarang kamu berpikirnya positif aja supaya kamu mendapatkan karma baik. Toh kalau kamu mendapatkan karma buruk, kamu juga harus berpikir tuh, sampai cicak sudah menegaskan ya bahwa karma buruk pun itu berarti kamu sudah mau menutup atau melunasi karma hutang karmamu ya. Jadi jangan berpikir negatif. Kalau kamu mendapatkan keburukan berarti bersyukur juga karena hutangmu mau dilunasi. Ya, setidaknya kamu yang membayar, bukan keturunanmu. Ini contoh ya. Karena saya lihat di sini ada karma leluhur juga. Makanya kita selalu berbuat baik supaya jangan menurunkan warisan karma jahat kepada keturunan ya. Ya, nah ini hati-hati. Ataupun mungkin kondisinya juga saya lihat ada orang pernah menyakitimu, dia membayar karmanya ya. Jadi di sini bicara karma, entah kamu yang membayar, entah orang-orang itu yang membayar ya. Jadi kamu nggak usah terlalu berpikir positif, nggak usah terlalu berpikir negatif, selalu berpikir positif ya. Kalaupun kita mendapatkan yang negatif dari karma kita, berarti itu pembelajaran buat kita, karena apa yang terjadi dalam dunia ini semua itu baik. Baik buruknya semua baik karena ada hikmah di dalam itu. Ya, semua yang terjadi dalam hidup kita adalah pembelajaran. Jangan kita hanya mau enaknya aja, susahnya tidak ya. Karena kalau kita mendapatkan karma baik itu adalah hasil investasi kamu di masa lalu yang kamu menabur kebaikan. Jadi kamu berpikir 2023, 2022 kemarin saya bikin apa aja ya? Saya bikin kebaikan atau kejahatan? Tapi kalau kamu tahu, oh saya bikin kejahatan, ya udah mungkin 2024 akan diberikan karma ya, saya terima aja. Karena saya sudah melakukan kesalahan dan saya tidak mau mengulanginya lagi. Karena saya sudah membayar. Ibaratkan kalau kita punya hutang ya, itu hutang, anggap aja hutang duit. Otomatis kan kita harus, aduh saya mau beli es krim nggak bisa, kenapa, saya punya cicilan, saya punya hutang, saya harus, jadi kita lebih hemat kan, berarti kan ada rasa ya ya kalau dibilang menderita karena kita merem apa yang kita inginkan. Sama kalau kita bayar karma kan ada penderitaan sedikit, setidaknya itu menjadi pembelajaran untuk apa, menghapus, melunasi hutang kita. Setelah melunasi, baik kerjalah yang baik, berpikir positif supaya hidup kalian jauh lebih baik ke depannya. Di tahun 2024 akan mendapatkan karma-karma baik, ataupun nanti bisa kamu dapat di tahun berikutnya, yaitu 2025 ya. Oke, yang terakhir di sini, wow, di sini Seven of Swords. Wah, di sini ada beberapa yang mungkin akan naik jabatan ya. Naik jabatan, ataupun mungkin kondisinya kamu akan naik kelas dengan prestasi yang bagus, mungkin dapat proyek, makanya itu ya keberhasilan. Jadi semua yang pernah terjadi di masa lalu biarlah berlalu ya. 2024 kamu akan menjadi lebih up ya dari semua yang telah terjadi. Kamu ambil hikmahnya, kamu benahi dirimu untuk bisa menjadi pribadi yang up, bisa menggapai masa depan yang lebih ceria ya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah malas belajar. Ingat ya, teknologi ini semakin canggih, jadi manusia juga tuh harus SDM-nya up. Jadi kamu harus bisa merefreshkan logikamu untuk ke zaman now ya. Macam contoh kemarin jualannya jualan biasa aja, sekarang sudah jualan online. Jadi harus punya semangat. Sekarang mentalmu aja nih ya, semesta mau sampaikan kepadamu ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu ya, pangkat, kenaikan jabatan, terus mungkin dapat beasiswa, apa itu perlu mental yang kuat dengan kerja keras juga ya. Contohnya ya fisik dan mental ya. Jadi orang bicara cemooh sana cemooh sini ya biarin aja ya, selama kamu tidak pernah merugikan siapapun harus tetap up ya, belajar dari apapun, teknologi dari manapun ya, supaya kamu tuh
upgrade ya, terupgrade kamu punya otak itu ya dengan pemikiran zaman now, pemikiran yang modern gitu. Jangan ikut cara lama. Ya kalau kita mau sukses kan harus seperti gitu. Nggak usah gengsi, karena gengsi itu ya sama aja kita mental miskin ya. Mau aja menerima, padahal kamu tidak menerima yang besar, padahal kamu tidak tahu bahwa besar itu ada karena ada yang kecil. Nah ini ya, jadi latih mentalmu untuk bisa menjadi orang sukses. Ingat, orang-orang sukses dulu itu perjuangannya nggak mudah. Maaf, orang-orang yang sukses sekarang itu perjuangannya nggak mudah. Dimana dulu mungkin dia pernah dicemooh, dihina ya, sehingga itu akhirnya membuat dia menjadi termotivasi untuk bisa membangun atau memutarbalikan keadaan di masa depan. Nah itu sama seperti kamu ya, harus bisa lebih semangat untuk siapa? Untuk dirimu dan keluarga ya. Jadi jangan pernah mental miskin, jangan juga mental pengecut ya, jangan juga mental pengemis ya, hanya mau meminta aja ya. Jangan, harus mentalmu mental pejuang. Jadi seperti gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu dilihat dari kemampuanmu, keinginanmu, dan mentalmu juga ya. Jadi seperti gitu yang mungkin saya bisa readingkan ya di 2024 yang akan kamu dapatkan. Kamu akan jauh lebih bijaksana, lebih happy, lebih enjoy ya. Terus saya lihat juga kamu akan jauh lebih tenang ya. Terus saya lihat di sini lebih pemaaf ya. Untuk soal rezeki juga kamu akan berbagi banyak rezeki ya, saya lihatnya seperti gitu. Dan saya lihat di sini kamu akan jauh lebih santun ya, tidak menggebu, tidak cepat di hasut ya. Walaupun mungkin banyak yang menghasutmu, tapi saya lihat di sini kamu akan lebih ikhlas kepada mereka ya, biar semesta yang membalas. Makanya saya bilang karma itu ada, jadi kamu jangan takut ya. Soal balas membalas bukan ranamu tuh hanya memperbaiki diri. Ranah menegur, membalas, dan apa segala macam, biarkan semesta yang bertindak, bukan kamu ya. Kamu hanya bisa memberikan yang terbaik untuk dirimu. Untuk orang lain ya biarkan semesta yang menegur mereka atas kesalahan mereka ya. Dan lebih dibilangnya, mau belajar ya, harus mentalmu up, nggak usah terlalu mendengar kata orang, jangan terlalu sensitif ya. Harus kita mental pejuang, harus pemberani ya, jangan pernah takut. Ingat, semesta ada bersamamu, melindungimu, menopangmu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dari Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.